Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahayaningsih. Saya adalah mahasiswa PPG Kemenak Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar UNM, jurusan Pendidikan Geografi dengan NIM 2590054950179. Saya akan melaksanakan UKIN di MAN 3 Banjarmasin dengan materi komponen peta pada kelas 10 fase E. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran geografi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rahman kamila wa amalan maqbula wa alhiqna bis sholihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Sebelum mulai pelajaran, sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu minta kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta berdiri dulu semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bila di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Hari ini pembelajaran kita masih tentang peta. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu peta. Adalah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, apa Dit? Yang nyaring Dit? Ada Bu, saya ingatkan jenis-jenis peta ada 2 Bu, yaitu peta umum dan peta tematik Bu. Ya betul, terima kasih Adit. Jadi peta ada 2, peta umum dan peta tematik. Pada hari ini tadi Ibu kita akan membahas komponen peta. Sebelum ke pelajaran, Ibu akan menampilkan video YouTube masih berkaitan tentang peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan tujuan peta. Apa saja fungsi dan tujuan peta? Yang pertama, sebagai penunjuk lokasi suatu peta di permukaan bumi. Hari ini kita belajar komponen peta. Tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa menyebutkan apa saja komponen peta, fungsi dari komponen peta tadi, kemudian memasukkan komponen peta ke dalam peta.
Nah, komponen peta ada 9. Ibu minta buka bukunya halaman 30. Ibu jelaskan komponen peta lewat PowerPoint. Perhatikan ke depan. Komponen peta ada 9. Yang pertama judul peta. Nah, judul peta di depan kita sudah ada peta apa nih? Peta Indonesia, peta negara kita. Judulnya yang mana? Ya, judul. Ya, betul. Judulnya yang paling atas. Nah, ini menyatakan kalau wilayah ini adalah wilayah Indonesia. Nah, itulah judul peta. Yang kedua, garis astronomis. Nah, garis astronomis adalah garis yang terbagi menjadi 2, garis lintang dan garis bujur. Waktu kalian sanawiyah atau SMP, di kelas 7 sudah ada pelajaran peta. Berarti waktu kelas 10 nih, kalian mengulang aja lagi. Nah, Ibu yakin kalian sudah tahu apa itu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang garis yang melintang, garis bujur garis yang membujur. Kalau pada peta, garis lintang dan garis bujur adalah nih, garis yang berwarna biru. Paham ya? Yang ketiga, skala peta. Nah, skala peta ada 3. Ibu jelaskan dulu, skala peta ini adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan. Kalau hendak menggunakan skala, misalnya karena kita ada tugas, sebenarnya bisa aja kita praktek kalau sekolah kita punya alatnya untuk mengukur tadi. Tapi karena alatnya tidak ada, jadi tidak bisa dilakukan pengukuran. Skala peta, Ibu kembali lagi ke materi, terbagi menjadi 3. Ada skala angka. Nah, ini ya. Ini artinya 1:1.750.000. Angka. Nih, angkanya. Kalau di peta, skala angkanya terletak di bagian kiri atas. Ada aja nih tulisannya skala jar. Nah, kemudian yang kedua, skala verbal. Skala verbal kata-kata. Skalanya berupa kata-kata yang Ibu bacakan tadi. 1 kalau ini 1:5.500.000. Seperti itu kata-katanya. Yang ketiga, skala garis. Nah, ini skala garis. Berupa garis. Ibu jelaskan supaya paham. Jadi misalnya 1 cm di petanya sama dengan 5 km jarak di lapangan. Berarti kalau 4 cm berarti sama dengan 20 km jarak di lapangan. Tuh, skala ada 3. Ibu lanjutkan lagi, tanda arah atau orientasi. Mungkin waktu SD sudah tahu, tanda arah ada 4. Selatan, barat, utara, timur. Nah, sekolah kita untuk mengukur atau mencari tahu tanda arah ini harusnya menggunakan kompas. Tapi sekolah kita tidak punya kompas. Tapi jangan khawatir. Nah, sekarang ini sudah ada aplikasi kompas. Kalian tinggal download di Play Store. Ketik aja kompas. Nah, Nadia, Ibu minta maju Pang ke depan. Nah, supaya paham. Nadia maju ke depan. Ibu sudah mendownload aplikasi kompas di HP Ibu. Jadi tinggal digunakan aja. Sini. Supaya Nadia paham kayak apa cara menggunakan kompas. Tunggu ya. Nah, ini aplikasi kompasnya. Nadia tinggal berdiri, pegangin HP Ibu. Nah, karena secara otomatis akan tertuju mana arah utaranya, selatan, barat, dan timur. Paham ya Nadia? Nah, oke, terima kasih. Duduk kembali. Tuh, jadi mudah aja. Kalau di HP kalian sudah ada aplikasinya. Hendak kita lagi di hutan kah? Hendak kita lagi di mana kah? Kita sudah tahu arah mata angin tadi. Tidak perlu menggunakan kompas, tapi kalau sekolah punya, nah Ibu bisa mempraktekkan langsung dengan alat yang namanya
kompas tadi. Simbol peta. Nah, ini ya. Yang ada di dalam peta terbagi menjadi 3. Simbol titik. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu tunjukkan juga atlas. Nah, jadi selain peta juga ada atlas. Nah, di atlas ada simbol-simbol tadi. Ada yang simbolnya segitiga, ada yang titik hitam, ada yang titik merah. Nah, simbol tadi memiliki arti. Kalau kalian tidak paham artinya, kalian tidak akan bisa membaca peta tadi. Oh, ada tanda segitiga, apa ya tandanya? Nah, tapi kalau kalian membaca, tahu keterangan simbol tadi, kalian akan paham. Oh, segitiga itu artinya pegunungan. Nah, simbol titik, ada simbol garis. Bisa kalian perhatikan, ada sungai, jalan raya, kemudian simbol bidang. Jadi simbol ada 3, simbol titik, simbol garis, dan simbol bidang atau area. Sudah ada 5 komponen. Sekarang kita ke yang nomor 6, tulisan. Nah, ini ya. Jadi tulisan ini ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Itu ada artinya tersendiri. Kalau ibu kota kayak Banjarmasin, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, itu ditulis menggunakan huruf besar. Tapi kalau kabupaten, misalnya Barabai, Kandangan, Tanjung, itu ditulisnya menggunakan huruf kecil. Nah, itulah yang disebut dengan lettering. Penulisan huruf, baik itu huruf besar maupun huruf kecil dalam dalam peta. Paham? Insert. Nah, insert biasanya bagian besar yang ada di peta atau bagian kecilnya. Nah, kalau di peta yang besar nih jarang memasukkan insert. Tapi kalau atlas, nah, nih di bawah insertnya. Ini gambar petanya dalam versi ukuran besar. Kemudian dibuatlah peta versi kecil. Nah, yang kecil nih yang disebut dengan insert. Itu. Berikutnya. Legenda. Nah, legenda tadi berkaitan lawan simbol-simbol tadi. Ini ya. Ada tulisannya legenda. Ya. Jadi sini seperti warna coklat itu artinya dataran tinggi. Kuning dataran sedang, hijau dataran rendah. Bila biru ada biru tua. Kalau biru tua berarti tidak terlalu dalam laut. Kalau biru muda berarti sangat dalam. Nah, warna-warna tadi ada artinya tersendiri. Arti-artinya tadi adalah terletak di bagian legenda. Komponen yang terakhir, sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta itu siapa yang membuat peta tersebut. Misalnya kalian ibu tugaskan membuat peta, berarti yang membuat peta adalah kelompok 3 misalnya. Tapi kalau peta yang ini, nah ini ada tulisannya. Yang membuat adalah Pembagian Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada badan khususnya yang mengolah. Biasanya badan khusus yang mengolah peta itu namanya Bako Surtana. Badan Koordinasi Pemetaan Nasional kepanjangannya. Tahun, nah tahun itu adalah tahun kapan peta tersebut dibuat. Misalnya 2020, 2025. Sebaiknya ketika ibu mengajar geografi, berarti ibu harus menampilkan peta terbaru. Paling tidak, nah kita berada di tahun 2025. Paling tidak ibu menampilkan peta yang tahun 2024. Atau lebih bagus lagi peta yang terbaru, 2025. Karena kalau peta lama, nah, provinsi masih ada yang tidak sebanyak sekarang. Nah, provinsi kita ada 38. Dulu Kalimantan, Kalimantan cuman ada 4 provinsi. Sekarang sudah menjadi 5 provinsi. Nah, berarti kan petanya juga harus diperbaharui. Nah, nih kalau ini yang ada di perpustakaan sekolah kita, petanya peta terbaru. Jadi provinsi Pulau Kalimantan sudah ada 5 provinsi. Nah, itu pentingnya tahun.
sudah Ibu jelaskan ke 9 komponen tadi. Nah, mudah-mudahan paham. Ada yang mau ditanyakan? Saya masih tidak paham. Oh, Nadia aja masih kada paham. Apa ya Nadia? Kalau peta tidak membuat legenda, apa yang terjadi? Nah, kalau peta tidak ada legenda, tadi Ibu legenda kayak kamusnya peta. Jadi kalau merah, kalau coklat dataran tinggi, kuning dataran sedang, hijau dataran rendah. Kalau tidak ada legenda, tidak ada keterangan-keterangan tadi, Nadia akan bingung membaca peta. Oh, coklat apa yuk artinya? Kenapa ya pulaunya ini warnanya beda-beda? Nah, disitulah fungsi legenda supaya paham. Siren. Nah, siren komponen. Kenapa komponen peta harus dicantumkan di dalam peta siren? Karena syarat peta adalah ada komponen di dalamnya, sehingga memudahkan cara membaca dan memahami peta. Ya, betul. Satu lagi Ibu tanya, apa fungsi peta? Untuk petunjuk lokasi suatu tempat dan untuk mengetahui bentuk permukaan bumi. Ya, betul. Dari video yang Ibu putarkan di YouTube tadi. Nah, itu. Yang lain bisa ya? Bisa. Nah. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu beritahukan kalau kalian harus membawa pensil warna. Silakan dikeluarkan. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu bagi kelompok dan sudah berkumpul sesuai kelompoknya. Karena hari ini kita akan ada tugas kelompok. Alat-alatnya sudah disiapkan. Kalian akan menggambar peta sketsa sekolah kita, yaitu MAN 3 Banjarmasin. Nah, kalian mengerjakan petanya di kertas HPS. Ibu bagikan. Tolong. Perhatikan ke depan. Ibu minta kalian menggambar seperti yang ada di depan. Nah. Ibu minta kalian menggambar sketsa seperti punya Ibu. Namun peta Ibu itu masih kurang komponennya. Tidak semua komponen Ibu masukkan. Ibu jelaskan dulu ya. Di situ ada nama jalan. Ini sekolah kita, MAN 3 Banjarmasin. Nah, di sekitar sekolah kita nih ada apa saja? Ada jalan, ada persimpangan, ada sungai. Silakan menggambar. Kalian tahu kan ya, sketsa sekolah kita nih, letak sekolah kita nih berdekatan dengan apa saja. Nah, ya pintar. Jadi punya Ibu, petanya masih belum lengkap. Silahkan kalian lengkapi. Bahkan judul, perhatikan ke papan tulis. Bahkan judul masih Ibu tulis judul. Silahkan kelompok kalian ganti. Apa judulnya? Keterangan juga belum Ibu isi, masih kosong. Nah, itu tugas kelompok kalian. Mengisi keterangan tadi. Paham tugasnya? Nah, selamat mengerjakan. Gambar serapi mungkin, seteliti mungkin. Kerjakan secara berkelompok, secara bersama-sama. Selamat mengerjakan. Kumpulkan. Dikasih nama. Karena tugas kelompoknya sudah selesai, nah Ibu minta petanya dipresentasikan. Kelompok yang pertama maju, kelompok 1, kelompok Adit. Tapi dari satu kelompok, satu orang aja Ibu minta mempresentasikan.
Yang berempat cukup di kursi aja. Sekolah MAN 3 Kota BJM Banjarmasin. Jalan Kalayan A. Hadapkan ke depan, Dit, petanya. Jalan Kalayan A. Di tanda kuning ini SMA 28, SMP 28. Di tanda Habangi rumah warga. Dan tanda L ini Langgar. Dan di tanda ungu di sebelah Langgar pasar. Sini-sini lagi supaya kelompoknya itu melihat ya. Pasar. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya, kenapa peta kelompok kalian tidak menggunakan skala? Karena skala itu harus menggunakan meteran Menggunakan meteran atau alat ukur. Dan sekolah kita tidak ada memiliki skala, Tidak memiliki meterannya tadi. tidak ada memiliki meteran tadi. Silakan duduk, Dit. Tepuk tangan untuk Adit. Berikutnya yang maju kelompok 4, kelompok Anissa. Silakan presentasikan sama seperti Adit tadi. Di antara rumah-rumah warga ini ada warung, terus di seberangnya ada rumah warga lagi, dan di belakang rumah warga ini ada musola. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, Adit. Yang nyaring, Dit. Tertentu warna di sungai. Apakah warna tertentu untuk sungai? Apakah ada warnanya sungai itu seharusnya? Seharusnya ada, Ya. yaitu warna biru, tetapi kelompok kami tidak menggunakan warna tersebut. Nah, kebetulan kelompok Anissa ini mungkin sama menyontek, sama meniru persis kayak punya ibu. Makanya kelompok mereka tidak memberikan warna. Padahal tadi sudah ibu kasih tahu. Silahkan masing-masing diwarnai. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Ya, terima kasih Anissa. Silakan duduk. Tepuk tangan. Tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, Ibu akan memberikan tugas individu. Tapi sebelum kita ke tugas individu, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke. Silakan duduk kembali. Akan Ibu kasih tugas soal berupa esai. Langsung dikerjakan di lembar LKPD-nya. Jangan mencontek karena ini tugas individu, kerjakan sendiri-sendiri.
Sudah dikumpul nggak, Bu? Anissa, Ibu minta kumpulkan. Sudah? Anissa tolong kumpulkan. Bisa menjawab? Oke, terima kasih. Ya. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar komponen peta. Nah, Ibu mengulang kembali, sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Bagaimana, menyenangkan? Nanti akan Ibu tugaskan lagi, tapi masih berkaitan dengan peta pada pertemuan berikutnya. Nah, ada hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Ibu minta Widya untuk menjawab. Komponen peta ada 9. Ya, betul. Hal baru yang kalian pelajari hari ini adalah komponen peta ada 9. Yang mana komponen-komponen tadi sudah kalian masukkan ke dalam peta yang kelompok kalian gambar. Apalagi Widya? Dari komponen tadi, apakah ada komponen yang mudah dipahami? Apa? Yang mudah adalah judul peta. Nah, semuanya mungkin sama ya kayak Widya. Dari 9 komponen tadi yang mudah dipahami adalah judul. Ada yang masih bingung dari komponen tadi? Ada. Yang bingung adalah tanda arah atau Orientasi. Saya masih bingung dan belum bisa menggunakan kompas. Ya. Nah, tadi mungkin dari 9 komponen, yang lain juga mungkin masih bingung. Karena tadi cuma Nadia yang Ibu suruh maju ke depan. Bisa belajar dengan Nadia. Nadia bisa ya? Nah, tapi kalian mungkin belajarnya di rumah, karena HP kalian di rumah. Tadi Ibu ulangi, download dulu aplikasinya di Play Store. Ketik aja Kompas, setelah aplikasinya ada di HP kalian, kalian tinggal berdiri di satu tempat, nanti Kompas akan otomatis mengarahkan mana arah selatan, utara, barat, timur. Tuh Widya, itu yang masih bingung. Ya. Yang lainnya paham? Paham ya pembelajaran hari ini? Sebelum Ibu mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ada jam'an marhuma wa maghfura wa taqarrubana min ba'dihi taqarruba maksuma wa ja'alna minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena bel sebentar lagi akan berbunyi, pembelajaran Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.